Kecelakaan antara truk tangki CPO, mobil barang dan minibus terjadi di Jalan Lintas Sumatera Utara, Pulau Maria Asahan, Sumatera Utara. Truk tangki dan mobil barang masuk ke dalam jurang sedalam 10 meter lebih, sedangkan minibus ringsek berat di bagian depan. Kecelakaan mengerikan tersebut terjadi saat minibus melaju kencang dan menyalip kendaraan di depannya. Namun nahas saat menyalip, minibus menabrak truk tangki CPO dari arah berlawanan. Kecelakaan ini menyebabkan truk tangki hilang kendali, mundur, lalu menyeret kendaraan di belakangnya hingga masuk jurang dan menjepit mobil lainnya. Akibat kecelakaan ini, muatan tangki CPO tumpah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, dan kasus kecelakaan masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri Ainus melaporkan. Diduga dalam pengaruh minuman keras, seorang pengendara minibus menabrak dealer mobil sport mewah asal Jerman. Akibatnya mobil seharga hampir 9 miliar rupiah tersebut mengalami rusak parah di bagian depan. Viral di media sosial, video sebuah minibus menabrak gedung bangunan showroom Evans di Pantai Indah Kapuk 2, tepatnya di Jalan Kafling Boulevard, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Bagaimana tidak, selain merusak showroom, yang menarik perhatian netizen adalah minibus tersebut menabrak sebuah mobil sport mewah asal Jerman yang bernilai hampir 9 miliar rupiah. Pengendara minibus, JS, kemudian langsung diamankan petugas keamanan di lokasi. Diduga ia dalam pengaruh alkohol saat kejadian terjadi. Pada saat diamankan, yang bersangkutan itu sedang dalam keadaan berbau minuman keras ya, beralkohol. Kemudian pada saat diperiksa, yang bersangkutan menerangkan bahwa pagi itu memang mereka di rumahnya karena berdekatan di lokasi TKP kan, dia minum minuman keras di rumahnya. Kemudian dia keluar, pada saat lewat jalan di situ dia dalam kondisi yang mungkin di tengah pengaruh alkohol, sehingga pada saat menyetirkan mengemudi kendaraan tidak terkendali sehingga menabrak mobil tersebut. Pasca kejadian, JS masih dalam pemeriksaan oleh petugas kepolisian Polsek Teluk Naga, Polres Metro Tangerang Kota, dan jika terbukti bersalah akan segera dinaikkan menjadi tersangka. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ainus melaporkan. Pemirsa, tim SAR Gabungan Pencarian Korban Banjir Bandang dan Longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat kembali menemukan satu korban lagi. Korban ditemukan terbawa hanyut aliran Sungai Batang Surantiah sejauh 21 km. Hari ke-9 pencarian korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban lagi. Korban merupakan seorang anak perempuan berusia 5 tahun bernama Sarah. Usai dievakuasi, korban dibawa ke Puskesmas Kayu Gadang, Surantiah untuk diserahkan ke pihak keluarga. Penemuan korban ini merupakan hasil pencarian tim SAR gabungan sektor Langgai, Surantiah. Melalui penelusuran Sungai Batang Surantiah, korban ditemukan di Kampung Gunung Malelo pada posisi 21 km dari LKP atau Last Known Position. Lokasi terakhir korban diketahui yakni di Langgai. Korban satu orang berhasil ditemukan oleh tim gabungan dan dievakuasi ke Puskesmas, lalu dibawa ke pihak keluarga. Dengan ditemukannya satu orang korban, jumlah seluruh korban yang telah ditemukan sebanyak 25 orang. Sementara 4 orang korban lagi masih dalam pencarian tim SAR hingga 21 Maret 2024 mendatang. Dari Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainus melaporkan. Banjir bandang melanda rumah warga di Pekalongan, Jawa Tengah. Warga terpaksa mengungsi ke aula kecamatan dengan fasilitas yang masih minim. Banjir melanda sejumlah titik di Pekalongan, Jawa Tengah, seperti di Kecamatan Pekalongan Barat, di Kelurahan Tirto, Pasir Kramat Kraton Bandan, dan Kecamatan Pekalongan Utara, di Kelurahan Degayu, Rapiak, Panjang Wetan, Panjang Baru, Kandang Panjang, Bandengan,
Dan di Pekalongan Timur, banjir juga melanda di Kelurahan Kelego, Gamer, dan Poncol. Air merendam ratusan rumah dengan ketinggian sekitar 50 cm sampai 1 meter di sejumlah lokasi. 991 warga terpaksa mengungsi. Mereka mengungsi di aula kecamatan, masjid, musola, sekolah, dan balai pertemuan dengan fasilitas minim, alas tidur seadanya, tidak ada selimut, kebutuhan balita seperti susu, popok, dan minyak angin juga minim. Ya, yang dibutuhkan apa Mbak sekarang? Obat-obatan, terus popok bayi, ya. Terus Makanan bayi, susu, pakaian, pakaian bayi, susu, terus selimut ya. Belum ada yang ngecek kesehatan di sini. Kemarin itu ada. Sudah ada ngecek. Sementara itu pembersihan sisa lumpur akibat banjir bandang hingga kini masih dilakukan oleh warga, dibantu relawan gabungan BPBD, TNI Polri, PMI dengan memakai air dan alat seadanya. Total 70 rumah warga rusak akibat banjir bandang yang menerjang Desa Wangandowo, Kecamatan Bojong pada Rabu malam. 20 rumah diantaranya rusak berat dan 50 rumah mengalami kerusakan ringan. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Julian Akbar menyebut pihaknya akan mengkaji penyebab banjir, salah satunya dugaan keterlibatan pabrik sepatu yang disebut-sebut menjadi biang banjir bandang ini. Informasi yang didapatkan, banjir mengakibatkan 2 orang yaitu ibu dan anak meninggal dunia. Stasiun Tawang Kota Semarang yang sempat lumpuh karena banjir hari ini sudah kembali beroperasi. Aktivitas di stasiun pun kembali normal. Inilah kondisi stasiun Tawang Semarang pasca banjir. Sejumlah petugas terlihat membersihkan area stasiun yang kemarin terendam banjir. Untuk aktivitas perjalanan, stasiun Tawang Semarang telah melayani operasional jadwal kereta api seperti biasanya. Jadwal kereta api baik keberangkatan maupun tiba di stasiun Tawang sudah berangsur normal, seperti kereta Argo Merbabu jurusan Jakarta Gambir dari stasiun Tawang sudah beroperasi pada pukul 5.50 waktu Indonesia Barat. Namun rute ke arah timur masih ditunda karena masih ada genangan setinggi 20 cm di atas Koprel di kilometer 23 hingga kilometer 31 stasiun Alas Tua, sehingga beberapa jadwal perjalanan dibatalkan. Untuk hari ini masih sama dengan yang kemarin ya, dibatalkan KA Ambarawa Express, KA Bandung Biru, KA Blora Jaya, KA Kedung Spur. Jadi itu seluruhnya ada 10 perjalanan kereta api. Untuk antisipasi banjir susulan di stasiun Semarang Tawang, pihak KAI sudah menyiapkan sejumlah pompa hingga petugas siaga. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras melanda Jakarta sejak Kamis kemarin membuat 250 rumah di Kebun Pala, Jakarta Timur terendam banjir. Banjir juga merendam kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Hujan deras yang melanda Jakarta sejak Kamis membuat 250 rumah di Kebun Pala, Jakarta Timur terendam banjir pada Jumat pagi. Meski kini banjir sudah mulai surut dengan ketinggian air 50 hingga 110 cm, namun menurut warga, banjir kali ini merupakan banjir yang terparah sejak 3 bulan terakhir. Kalau banjir sih dari kemarin-kemarin udah banjir ya, cuman nggak sampai tinggi segini. Dari bulan Januari sampai Maret ini baru kali ini tinggi 150-an dah. Katanya bilang sih malam siaga 3, tapi kan di Manggarainya tinggi, terus ditimpa hujan juga malam. Jadi lebih gede gitu. Airnya cepet sih naiknya. Warga mengaku baru akan mengungsi jika ketinggian banjir dirasa sudah mengkhawatirkan. Banjir juga merendam permukiman warga di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada Jumat pagi. Tidak hanya merendam akses jalan, namun air setinggi 40 meter ini masuk ke dalam rumah warga. Sejumlah warga dan pengendara sepeda motor menerobos banjir untuk bisa beraktivitas. Banjir kerap terjadi di kawasan ini karena permukiman berada di dataran rendah. Selain itu, banjir terjadi karena hujan disertai luapan air dari Kali Mokerfar. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan jenazah WNA Taiwan yang hilang saat insiden terbaliknya kapal Pari Kudus di pesisir Pondok Dayung, Tanjung Priok, Jakarta. Korban ditemukan sejauh 13 mil laut atau 24 km dari lokasi awal peristiwa. Di hari keempat pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad Shi Yi Chang, 46 tahun, warga negara asing asal Taiwan. Korban ditemukan mengambang di pesisir Pondok Dayung, Tanjung Priok sejauh 13 mil laut atau 24 km dari lokasi awal terbaliknya kapal Pari Kudus. Kedatangan jenazah diiringi isak tangis para rekan korban yang berada di lokasi. Usai diidentifikasi oleh pihak kepolisian Kepulauan Seribu, selanjutnya jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur untuk diotopsi. Ya, posisinya memang mengambang dan itu sesuai dengan area kita. Korban itu mengarahnya memang sudah ke tepi dan memang betul ditemukan tadi itu sudah di tepi. Berapa jauh Bu dari titik awal? Dari jarak LKP itu sekitar 13,92 nautical mile. Sebelumnya, kapal Pari Kudus dikabarkan terbalik di sebelah barat Pulau Rambut, Kepulauan Seribu, Jakarta. Kapal yang membawa 35 orang penumpang terbalik akibat dihantam ombak besar. 1 orang penumpang hilang, sementara 34 penumpang lainnya berhasil dievakuasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Malam. Pemirsa, massa membakar ban di depan gedung Komisi Pemilihan Umum sebagai bentuk protes atas hasil pemilu yang diduga banyak kecurangan. Sementara di depan gedung Bawaslu, massa membawa sejumlah spanduk bertuliskan menolak politik dinasti. Sejumlah elemen masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Selamatkan NKRI berdemo di depan KPU. Mereka membakar ban dan menyuarakan mengenai campur tangan Joko Widodo dalam proses pemilu 2024. Para pendemo datang sejak sore hari dan menyalakan bakar ban sebagai bentuk protes. Aksi serupa juga digelar di depan gedung Bawaslu Republik Indonesia. Massa membawa sejumlah spanduk bertuliskan tentang kecurangan dan demokrasi di Indonesia. Tulisan tolak politik dinasti juga dibawa oleh pendemo. Untuk amankan aksi, petugas bersiaga di depan kantor Bawaslu. Pemirsa, Menko Polhukam Hadi Cahyanto ungkapkan situasi nasional masih kondusif dan aman terkendali pasca pemilu 2024 dan jelang pengumuman hasil pemilu 2024. Terkait antisipasi sengketa pemilu 2024, Menko Polhukam akan terus berkoordinasi dengan TNI dan Polri agar demonstrasi yang terjadi tidak semakin membesar. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto memimpin rapat koordinasi terkait situasi pasca pemungutan suara dan antisipasi penetapan hasil suara pemilu 2024. Rakor dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Dalam konferensi pers, Hadi menjelaskan situasi nasional masih relatif aman dan kondusif, mengingat proses rekapitulasi penghitungan suara masih terus dilakukan pihak KPU RI. Hingga nanti pengumuman hasil rekapitulasi pada 20 Maret 2024. Pemerintah terus memantau perkembangan situasi, mengawal, serta memastikan setiap tahapan pemilu berjalan aman, damai, dan berkualitas. Karena keberhasilan penyelenggaraan pemilu adalah keberhasilan kita semua. Sementara itu, terkait antisipasi sengketa pemilu 2024, Menko Polhukam akan terus berkoordinasi dengan TNI dan Polri agar demonstrasi yang terjadi tidak semakin membesar. Dari Jakarta, Dilami Aulia di Maswinardi, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo masih menunggu nama Kapolda yang akan menjadi saksi dalam sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Menurut Kapolri, pihaknya akan mematuhi undang-undang.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ungkapkan masih menunggu nama Kapolda yang akan dibawa TPN Ganjar Mahfud untuk menjadi saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut diungkapkan Sigit usai rapat koordinasi pemantauan dan perkembangan situasi pemilu serta menjelang penghitungan suara pemilu 2024 di Kemenko Polhukam Jakarta. Listio memastikan Polri akan patuh pada peraturan perundang-undangan. Pertanyaan yang terakhir tadi, tentunya posisi kami, apalagi terkait dengan isu ada saksi dari Kapolda dan sebagainya, ya kita tunggu saja. Apabila memang betul ada melanggar, ya kita proses. Namun kalau memang tidak ada, kita tunggu saja seluruh hasil dan kita doakan seluruh tahapan baik KPU, MK dan pengumuman resmi semuanya dapat berjalan dengan baik dan hasilnya bisa diterima masyarakat. Terima kasih. Diketahui Komisi Pemilihan Umum dijadwalkan akan mengumumkan hasil penghitungan suara pada 20 Maret 2024. Sementara batas pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilu 2024 di MK paling lama 3 kali 24 jam setelah KPU mengumumkan hasil penghitungan suara. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Dimas Winardi, iNews melaporkan. KPK telah menahan 15 tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar rutan KPK yang mencapai 6,3 miliar rupiah. Seluruh tersangka dihadirkan pada konferensi pers di gedung KPK hari ini. Untuk mempermudah proses penyidikan, tim penyidik menahan ke-15 tersangka kasus dugaan pungutan liar atau pungli rutan KPK di Rutan Polda Metro Jaya selama 20 hari, terhitung sejak 15 Maret 2024. Tersangka terdiri dari Kepala Rutan Cabang KPK Ahmad Fauzi bersama para petugas rutan KPK lain, bahkan seorang petugas keamanan rutan ikut terlibat. KPK mengatakan pungli di rutan KPK sudah terjadi terstruktur sejak 2019 dengan besaran uang pungli mencapai 6,3 miliar rupiah. Ini perlu kami tegaskan bahwa dugaan peristiwa pelanggaran pungutan liar di rutan KPK ini tidak hanya selesai dengan permintaan maaf. Permintaan maaf itu adalah akhir dari proses penindakan dugaan etiknya saja. Sementara dugaan pelanggaran tindak pidana korupsinya terus kami laksanakan. Dan secara paralel, dugaan pelanggaran disiplinnya sedang juga dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KPK. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar pasal 23 huruf E Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rumah istri mantan pejabat Ditjen Pajak Keuangan Rafael Alun Trisambodo disita negara. Hal tersebut dilakukan setelah vonis 14 tahun penjara dan juga denda 500 juta rupiah untuk Rafael Alun Trisambodo diketok hakim. Perjalanan kasus gratifikasi Rafael Alun Trisambodo kini memasuki babak baru. Usai majelis hakim menjatuhkan vonis 14 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah kepada Rafael Alun di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin 8 Januari 2024 lalu, drama tidak berhenti di situ. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menyatakan aset milik istri Rafael Alun, Erni Torondek, dirampas untuk negara. Amar putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka pada 7 Maret 2024 lalu. Adapun aset yang dirampas untuk negara terdiri dari rumah di Jalan Mendawai 1 nomor 92 dan rumah di Jalan Raya Srengseng Jakarta Barat yang keduanya atas nama istri Rafael Alun. Sebelumnya nama Rafael Alun mencuat ke permukaan publik bermula dari penganiayaan oleh anaknya yang bernama Mario Dandi Satrio terhadap seorang pemuda berinisial D. Kasus itu kemudian bergulir setelah publik curiga terhadap gaya hidup anaknya yang tergolong tidak biasa-biasa saja. Akibat kasus anaknya tersebut, Rafael Alun didakwa menerima uang gratifikasi sejumlah 16 miliar lebih. Selain itu, Rafael Alun bersama istrinya juga melakukan TPPU periode 2003 sampai 2010 sebesar 5 miliar dan 31 miliar rupiah.
dan periode berikutnya pada tahun 2011 sampai 2023. Selain hukuman penjara, Rafael juga dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar 10,79 miliar rupiah. Uang pengganti tersebut harus dibayar paling lambat 1 bulan setelah perkara ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Malam. Pemirsa, masih tingginya harga bahan pokok di bulan Ramadan membuat warga di berbagai daerah rela berdesakan demi mendapatkan sembako murah. Aksi saling dorong selama mengantre pun tak terelakkan. Ratusan emak-emak berdesakan saat mendatangi pasar murah Ramadan di Kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur. Beberapa lansia bahkan terjepit dalam antrean berharap dapat dilayani lebih awal. Pasar murah Ramadan ini menjual beras dengan harga Rp54.500 per 5 kg. Setiap orang mendapatkan jatah hanya boleh membeli maksimal 10 kg. Tenang. Ya mudah-mudahan murah terus. Hal serupa juga terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Ratusan warga mengantre membeli paket sembako murah di halaman kantor Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Pembelian dibatasi 1 paket untuk setiap kupon yang dibeli. 1 paket terdiri dari beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan 1 liter minyak goreng kemasan. 1 paket dijual dengan harga Rp75.000. Coba yang mahal Bu, sembako Bu. Semuanya mahal semua. 2324. Paket sembako murah ini ludes dibeli warga dalam kurun waktu 1 jam saja. Tim Liputan iNews melaporkan. Minggu pertama bulan suci Ramadan, pedagang dan juga ibu rumah tangga di Gresik, Jawa Timur mengeluhkan mahalnya harga sembako, di antaranya beras, minyak, dan telur ayam. Kenaikan harga sembako tiap bulan Ramadan seperti menjadi tradisi. Di Gresik, Jawa Timur, sejumlah pedagang dan ibu rumah tangga mengeluhkan mahalnya harga sembako saat ini. Harga minyak goreng di Pasar Baru Gresik yang sebelumnya Rp14.000 naik menjadi Rp16.000. Telur ayam broiler dari Rp26.000 naik menjadi Rp30.000, sedangkan beras jenis premium yang sebelumnya Rp16.000 naik menjadi Rp17.000–Rp18.000 per kilogramnya. Mahalnya harga di Pasar Baru Gresik terpantau tim Satgas Pangan Gresik saat melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Gresik. Untuk melihat ketersediaan bahan pangan yang ada di Kabupaten Gresik. Kalau melihat persediaannya insya Allah cukup, akan tetapi kalau melihat semuanya harganya rata-rata ada kenaikan, mungkin karena puasa. Pemerintah Kabupaten Gresik berencana mengintervensi pasar dengan cara operasi pasar murah agar harga di Pasar Baru Gresik bisa stabil. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Rencana aparat TNI Polri bisa menduduki jabatan sipil menuai polemik. DPR khawatir hal tersebut akan mengembalikan dui fungsi ABRI di zaman Orde Baru. Namun menurut Menpan RB Azwar Anas, rencana tersebut merupakan rancangan peraturan pemerintah yang ditargetkan rampung pada 30 April 2024. Rencana aparat TNI Polri bisa mengisi jabatan aparatur sipil negara menuai pro dan kontra. Salah satunya datang dari Komisi 2 DPR RI. Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PKS, Mardani Alisera, mempertanyakan urgensi TNI Polri bisa mengisi jabatan sipil. Mardani menyinggung amanat reformasi yang menghapuskan dui fungsi ABRI. Mardani curiga akan ada migrasi dari pejabat Polri. Menurutnya sudah ada banyak anggota kepolisian yang menduduki jabatan sipil setingkat eselon 1 atau eselon 2. Kita memang tetap terikat kepada aturan, ada slot-slot yang boleh, tapi mungkin kita perlu tegas bahwa di luar itu memang sebaiknya urusan sipil diserahkan kepada teman-teman sipil yang tidak kalah baiknya dengan teman-teman TNI Polri.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang. Politikus PDI Perjuangan itu khawatir karena rencana tersebut bergulir menjelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Pemerintah pusat susun aturan yang bolehkan jabatan ASN diisi TNI Polri. Ini termasuk untuk PJ kepala daerah atau bagaimana Pak? Ini menyangkut pilkada sebentar lagi nih, jadi jangan sampai muncul nanti isu dui fungsi. Nah ini mesti dijelaskan juga Pak. Iya kan, saya tidak bicara pemilu-pemilu kemarin Pak, itu udah clear. Di ruangan sini Pak, nggak tahu di ruangan luar nanti. Rencana aparat TNI Polri bisa menduduki jabatan sipil muncul dari Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Azwar Anas memahami rencana ini menjadi sorotan banyak pihak. Namun menurut mantan Bupati Banyuwangi ini, rencana tersebut merupakan bagian dari rancangan peraturan pemerintah atau RPP manajemen ASN yang merupakan tindak lanjut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Anas pun menargetkan RPP manajemen ASN ini rampung pada 30 April 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 99,5 triliun rupiah untuk THR serta gaji ke-13 ASN. Anggaran itu lebih tinggi dari anggaran tahun sebelumnya, sementara Menteri Ketenagakerjaan menegaskan bahwa THR untuk pekerja tidak boleh dicicil oleh perusahaan. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar 99,5 triliun rupiah untuk tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara atau ASN. Anggaran tersebut masuk dalam APBN tahun 2024. Jumlah tersebut meningkat dari nominal tahun sebelumnya sebesar 77,6 triliun rupiah. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut dampak pemberian THR dan gaji ke-13 akan membantu pertumbuhan ekonomi ke angka 5,2%. Saya berharap ini nanti akan bisa betul-betul mendorong dan memperbaiki perekonomian melalui daya beli dari ASN TNI Polri pensiunan. Lini masanya untuk halaman 10 langsung tanggal 13 Maret itu PP 14 sudah ditandatangani Bapak Presiden dan kemudian ditetapkan peraturan Menteri Keuangan untuk petunjuk teknisnya dalam rangka pembayaran THR dan gaji ke-13. Ini yang sedang kita proses hari ini. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menegaskan bahwa tunjangan hari raya bagi para pekerja di Indonesia harus dibayarkan 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dengan tegas, Menaker menyampaikan bahwa THR untuk para pekerja tidak boleh dicicil. THR itu dilakukan paling akhir adalah 1 minggu atau 7 hari sebelum hari H. Jadi meskipun begitu, kita akan tetap, meskipun itu sudah lazim ya, tetap kita akan memberikan surat edaran kepada para gubernur. Ini masih dalam proses administrasi. Ida juga menambahkan hingga saat ini Kemnaker belum menerima keluhan mengenai pengusaha yang menolak membayar THR bagi para pekerjanya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kemenparekraf akan menerapkan pariwisata berbasis green tourism dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara. Pengembangan desa wisata sekitar IKN juga menjadi fokus utama pembangunan pariwisata di Ibu Kota Nusantara. Dukungan diberikan Kemenparekraf pada pengembangan sektor parekraf di Ibu Kota Nusantara. Dalam konferensi pers Ibu Kota Nusantara di kantor Kemenkominfo, Menparekraf Sandiaga Uno memaparkan konsep pariwisata berbasis green tourism dan berkelanjutan yang akan diterapkan di IKN. Beberapa destinasi wisata di IKN yang dapat dikembangkan antara lain Desa Wisata Mentawir, Desa Budaya Pampang, Kebun Raya Balikpapan, Pantai Tanah Merah, dan Bukit Bangkirai. Kita akan melakukan koordinasi untuk pengembangan desa wisata, kawasan wisata, kota kreatif, dan sentra kreatif. Nanti ADKI juga bisa kita gandeng untuk masuk ke dalam lingkup kabupaten dan kota kreatif. Seperti kita ketahui, tahun lalu ada 1 kota kita yang berhasil tembus menjadi UNESCO Creative Cities Network. Prinsip bahwa mau memindahkan pertumbuhan ekonomi ke wilayah lain tidak Jawa sentris, ini kan sebenarnya pembangunan IKN ini kan menumbuhkan
pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan. Soal strateginya, soal detailnya nanti kita dapat penjelasan dari OIKN. Pembangunan pariwisata di IKN akan mewujudkan 3 tujuan utama, yakni simbol identitas nasional, kota berkelanjutan dunia, serta sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Aulina Iyasya, Muhammad Fakih, iNews melaporkan.